Shalom, senang sekali kami boleh hadir kembali di hadapan Bapak Ibu Saudara di bulan yang baru. Dan tentunya pasti ada berkat yang baru yang Tuhan siapkan bagi kita di sepanjang bulan ini. Dan percayalah, kalau Tuhan sudah menyertai kita sepanjang bulan Januari yang lalu, maka Tuhan yang sama juga akan sanggup memberkati kita. Selamat datang di acara Leadership Talk, di mana tema dari bulan ini kita akan banyak bicara mengenai koneksi ilahi membawa kesatuan. Apa dan bagaimana isi daripada percakapan para narasumber kita pada hari ini? Maka mari saya mengajak kita untuk menyapa para narasumber kita yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yang tentunya selama ini sudah banyak memberkati kita. Mari saya mengajak kita untuk menyapa para narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Gembala, pembina yang kita hormati, yang kita kasih, orang tua kita juga. Ya. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar Pak? Baik. Bapak sehat ya? Luar biasa. Puji Tuhan Pak, terima kasih buat waktunya. Dan narasumber kita yang berikutnya itu adalah Gembala Sidang yang tentu juga kita hormati, kita kasih, yang sekaligus orang tua bagi kita. Shalom Pak Edi, apa kabar Shalom. Pak? Puji Tuhan. Bapak sehat? Puji Tuhan. Terima kasih Pak buat waktunya boleh hadir. Dan narasumber kita yang berikutnya tentunya tidak asing lagi bagi kita, ya ini adalah Bapak Pendeta Dr. Robert Benedictus MTH yang sekaligus teolog pada kesempatan ini mewakili dari Sekolah Tinggi Teologi Pelita Kebenaran. Apa kabar Pak Robert? Baik, terima kasih. Bapak sehat. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat waktunya juga Pak. Nah Pak Robert langsung aja nih Pak. Saya memberikan pertanyaan buat Bapak. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 21, maka kita lihat sama-sama, kita tahu sama-sama bahwa sebelum kematian Yesus, Yesus ini berdoa. Tapi dalam doanya tuh Yesus nggak berdoa gerejanya bertambah banyak, tidak berdoa supaya kesejahteraan, kekayaan untuk gereja, tetapi cuma satu Pak, yaitu supaya gereja itu unity. Pak, sebagai teolog, pertanyaannya sederhana, mengapa Yesus itu menempatkan kesatuan sebagai inti daripada doa yang dia ucapkan oleh Yesus, yang dipanjatkan oleh Yesus di dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 21 tadi. Dan bagaimana hubungannya atau divine connection-nya menjadi fondasi dalam kesatuan ini Pak. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Benyamin, para pemirsa dan semua kita yang berada di studio kita ini, bapak-bapak kita. Saya mengambil bagian latar belakang saja, yaitu dari Yohanes 17 tadi, yang mana kita ngangkat ayatnya supaya mereka menjadi satu adanya. Oke, Yohanes 17 ini tidak berdiri sendiri. Yohanes 17 merupakan ending dari sebuah peristiwa yang mulai tertulis dari Yohanes 13. Jadi Yohanes 13 itu Tuhan mulai memasuki hari-hari terakhirnya sebenarnya. Dan dia tahu itu. Dia tahu dia berada di masa-masa terakhir. Sehingga dia mulai sebuah percakapan, sebuah perbuatan-perbuatan yang akan menjadi contoh yang tidak bisa dilupakan. Yang pertama, Yohanes 13 dia membasuh kaki murid-muridnya. Lalu di situ juga dia memberikan perjamuan yang terakhir, roti dan anggur. Kemudian Yohanes 14, Tuhan Yesus bicara dari perikop itu tentang rumah Bapa. Rumah Bapa. Lalu pasal 15 dia bicara mengenai pokok anggur. Tuhan mengatakan, tinggallah di dalam aku supaya kamu berbuah banyak. Jadi ini divine connection. Kita nggak akan bisa berbuah tanpa divine connection. Kemudian kalau kita lihat lagi di pasal yang ke-16, ini juga sangat penting sekali. Yaitu Tuhan berbicara tentang penghibur, parakletos, penolong, Roh Kudus. Yang dia katakan yang akan memimpin orang percaya untuk masuk kepada seluruh kebenaran. Jadi ini betul-betul powerful sekali. Dan saya melihat Yesus sebagai seorang guru yang begitu agung, begitu mulia, yang saya lihat juga sangat intelektualnya itu. Bagaimana dia mempersiapkan para muridnya dengan semua perbuatan dan juga pengajaran-pengajaran, kalimat-kalimat yang luar biasa. Dan sekarang kita sampai kepada tema kita yang diambil dari Yohanes 17. Jadi Yohanes 17 gak berdiri sendiri, ini kelanjutan karena Tuhan masuk di hari-hari yang terakhir. Nah Yohanes 17
ditutuplah semuanya dengan doa. Jadi, dia tidak berbuat apa-apa, dia berdoa. Malah kalau kita baca Yohanes 17 ayat 1-2, itu menyentuh sekali, karena saya nggak pernah melihat ada orang yang se-boldness itu. Dia menengadah ke langit, dia melihat ke atas, ke surga, ke Bapanya itu. Dan dia berkata, Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu ini. Glorify your son. Jadi kita mungkin berpikir kata permuliakan itu seperti kadang-kadang berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Kita dihormati, dimuliakan, tapi sebenarnya tersimpan, terselubung di dalam kata kemuliaan itu adalah salib. Dia tahu bahwa dia akan ke kayu salib, dia akan disalibkan, crucifixion. Dan itulah yang dia maksud dengan glorification itu, dipermuliakan. Nah setelah itu kita lihat ya, Yohanes 17 itu tentu kita sama-sama telah belajar bagi 3. 1, dia doa untuk dirinya. 2, dia doa untuk murid-muridnya. 3, dia berdoa untuk murid-murid dari murid-muridnya. Dan seterusnya sampai kepada bangsa-bangsa. Jadi sampai ke kita pada hari ini. Dan kita melihat sedikit lagi Pak, ada yang menarik tentu dengan tema kita ini. Tentang kata unity. Nah kata unity di dalam Yohanes 17 itu 4 kali. Pertama itu sudah dimulai di ayat 11. Di ayat 11. Di situ supaya mereka menjadi satu seperti kita. Itu dimulai di situ. Kemudian nanti bisa dibaca oleh bapak-bapak para pemirsa di rumah. Dan juga kita mungkin akan pelajari kembali. Perhatikan ayat 21, saya tidak perlu membacakannya lagi. Ayat 21, ayat 22, ayat 23. Ini semuanya berbicara tentang ada kata kesatuan tuh, kata unity. Jadi 4 kali itu di Yohanes 17. Nah saya tutup. Di dalam ilmu teologi kalau kita berbicara tentang ilmu hermeneutics, satu kata atau satu kalimat yang muncul berulang-ulang di dalam sebuah pasal, itu berarti sangat serius dan sangat penting. Jadi ujung tombak dari Yohanes 17 itu adalah dia berdoa. Setelah itu memang kata-kata kuncinya itu adalah kesatuan. Dan saya pikir kita sedang bicarakan sebuah tema yang sangat luar biasa untuk bulan Februari ini, yaitu kita bicara tentang unity. Bapak-bapak mungkin akan melanjutkannya. Silakan. Bagaimana Pak? Iya, Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang memulai pelayanannya itu dengan doa, dan dia juga mengakhiri pelayanan dengan doa. Hal yang disampaikan oleh Pak Robert itu begitu indah, dan tadi pertanyaannya juga itu sangat baik. Karena Tuhan tidak berdoa untuk kesejahteraan daripada gereja, tapi Tuhan bicara soal, Tuhan berdoa untuk unity daripada gerejanya. Nah pertanyaannya why? Mengapa unity itu penting sehingga kita mengangkat tema unity ini untuk menjadi tema dari gereja kita di bulan Februari. Nah karena kalau kita perhatikan dalam ayat 21 bagian B-nya, tujuan daripada unity itu supaya dunia percaya. Engkaulah yang mengutus aku, kata Tuhan Yesus, Bapa yang mengutus Kristus. Dengan kata lain, tanpa adanya unity dari gereja, maka dunia tidak bisa mengenal Kristus. Memberitakan Injil pada hari-hari terakhir itu gak mudah. Karena dicatat pada hari-hari terakhir itu akan datang masa yang sukar. Akan terjadi begitu banyak goncangan-goncangan, deru peperangan, goncangan-goncangan ekonomi, goncangan-goncangan bencana alam, dan lain sebagainya. Dan di tengah-tengah keadaan yang susah itu, pengetahuan itu makin bertambah-tambah. Sehingga untuk bisa memberitakan kabar baik di tengah-tengah kondisi yang tidak baik, ini gak mudah. Nah, mengapa kita perlu unity? Nah, kalau kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasal 1, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23, maka dicatat begini. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada.
Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, di dalam Efesus maka dicatat Kristus telah diberikan oleh Bapa itu kepada gereja. Karena kata jemaat di sini diambil dari kata church atau diambil dari kata ekklesia, orang percaya. Jadi pada waktu orang percaya itu unity, nah maka dunia akan melihat kepenuhan daripada Kristus. Yaitu Kristus yang membangkitkan orang mati dari kematiannya, yang membuat orang lumpuh berjalan, yang membuat orang buta melihat. Itu akan terjadi kembali. Tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda mukjizat itu akan terjadi dan dipercayakan oleh Tuhan kepada gerejanya. So, Ben, sangat sayang kalau ada orang memisahkan diri dari gereja lokal. Karena dia tidak tahu kehilangan itu yang begitu besar. Karena Tuhan mempercayakan dirinya itu kepada gereja lokal, kepada gereja, church. Nah, dicatat dalam ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dengan kata lain, jadi kalau kehidupan politik masih belum dipenuhi oleh kepenuhan Kristus, oleh kebenaran, oleh damai sejahtera, dan segala sesuatu yang ada pada Kristus, dunia ekonomi belum dipenuhi, dunia pendidikan belum dipenuhi, maka Tuhan belum datang. Nah, pertanyaannya bagaimana? Yang pertama, kita harus menyatukan diri dengan gereja lokal dan kemudian gereja yang adalah eklesia ini. Nah, harus berperan di tempat di mana ditempatkan. Di sekolah, di gereja, di pemerintahan, di dalam bisnis. Nah, dia mesti berfungsi untuk membawa kepenuhan itu, memenuhi segala sesuatu. Dan saya percaya itu adalah salah satu daripada doa Tuhan yang luar biasa. Sebegitu pentingnya ya Pak ya, unity Sangat itu. penting. Sehingga ini satu komoditi yang mungkin hari ini juga bisa dikatakan langka. Gitu ya, untuk unity satu dengan yang lain itu satu barang yang langka mungkin. Makanya Tuhan tuh berdoa ya Pak ya gitu ya. Supaya gereja itu unity. Ya bagaimana Pak Edi? Ya itulah tantangan yang dialami oleh gereja hari-hari ini. Ya. Bahwa gereja bisa cepat untuk mengalami pertumbuhan. Gereja bisa cepat juga untuk kemudian diperkaya. Gereja melengkapi diri dengan begitu banyak hal, luar biasa. Tetapi ada satu hal yang merupakan doa daripada Tuhan Yesus yang sampai hari ini doa itu masih berlanjut dan belum berhenti, belum selesai. Yaitu panggilan untuk kemudian unity satu dengan yang lain. Dan tidak mudah untuk itu. Hanya waktu kita bisa betul-betul ada di dalam kepenuhan Kristus seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang, maka kita itu akan punya hati yang siap untuk kemudian menyatu satu dengan yang lainnya. Bayangin gereja besar misalnya dengan gereja kecil perbedaannya sangat jauh. Kemudian pengetahuan yang dimiliki oleh beberapa orang yang sangat tinggi dengan sesuatu yang sangat sederhana, sangat jauh. Ada begitu banyak perbedaan-perbedaan. Tapi kalau mereka nggak ketemu, tidak ada divine connection, kepenuhan Kristus, sulit untuk kemudian menyatu. Oh, ini menarik sekali loh Bapak-Bapak ya, karena penjelasan dari Bapak-Bapak ini jelas bahwa dari penjelasan dari Pak Robert, Yohanes pasal 17 4 kali Yesus berkata, ada perkataan unity, bersatu. Ini kerinduan Tuhan, kan gitu ya. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, Bapak-Bapak narasumber dari penjelasan yang ada, ternyata kekayaan itu tidak membuat orang dunia kenal sesungguhnya gereja itu. Kecuali yang tadi diucapkan oleh Pak Bambang, Yohanes 17 ayat 21b, yaitu unity. Unity itu akan membawa dunia kenal siapa gereja itu. Unity Pak.
bukan dari jumlah jemaat saja, bukan dari kekayaan-kekayaan aset yang lain, tetapi one things, satu komoditi penting, yaitu unity. Bagaimana dengan kita hari-hari ini, Pak? Bagaimana dengan gereja kita? Kalau tadi Pak Bambang berkata bahwa sangat disayangkan kalau ada orang keluar dari gereja lokal. Karena apa? Karena di gereja itu Tuhan itu menumpahkan. Semuanya ditumpahkan supaya apa? Kita kenal Bapa, Bapa kenal kita, kita satu dengan surga, kita satu dengan Yesus, dan dunia akan mengenal kita semua. Kembali kepada kita semua pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Hari ini bagaimana dengan kita? Kalau mungkin kita menganggap, oh gereja saya besar ini karena unity, ternyata mari pertimbangkan lagi lah. Ya, baik. Untuk pertanyaan kedua ini kepada Pak Bambang, melanjutkan dari pertanyaan pertama. Pak, kalau Paulus ini menggambarkan bahwa gereja itu sebagai tubuh yang kaya dengan karunia. Tetapi Paulus juga menegaskan bahwa semuanya itu harus dipakai untuk membangun. Ada kata membangun ya. Di kitab 1 Korintus pasal 14 ayat 26, ketika kasih karunia itu atau ketika karunia itu dipakai untuk menonjolkan diri, maka akan ada yang namanya kompetisi, akan muncul yang namanya persaingan yang tidak sehat, seolah-olah wah saya lebih hebat ini semua segala macam. Tetapi ketika karunia itu dipakai dalam kasih, maka hal yang tercipta justru harmoni dan pertumbuhan yang lebih baik sesuai dengan keinginan Tuhan tentunya. Pertanyaannya gini Pak, bagaimana kitab 1 Korintus pasal 14 ayat 26 itu mengajar kita tentang harmoni itu sendiri terhadap karunia itu, dan mengapa penggunaan karunia dengan sikap yang salah justru itu merusak unity yang ada di gereja itu Pak. Silakan Pak. Memang jemaat di Korintus ini punya satu sejarah yang cukup panjang. Oleh karena Korintus itu adalah kota perdagangan, di mana perputaran keuangan yang ada di kota itu luar biasa. Yang mengakibatkan gereja di sana, nah itu adalah gereja yang kaya dan tidak berkekurangan. Nah di tengah-tengah gereja yang makmur ini, maka Tuhan mengaruniakan karunia-karunia roh. Dan tidak ada gereja itu yang memiliki karunia roh seperti yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Korintus. Nah, namun apa yang terjadi pada waktu gereja itu menjadi kaya, menjadi besar, dan memiliki karunia, berkarisma. Nah, maka terjadilah pengelompokan dan perpecahan dalam gereja itu. Ada yang mengatakan dirinya adalah kelompok Apolos, yang satu mengatakan bahwa dia adalah kelompok Paulus, dan yang lain mengatakan kelompok yang lain. Nah, dengan demikian maka kita mendapatkan satu pelajaran bahwa kekayaan, nah, karunia, dan kemudian besarnya gereja, nah, tidak membuat kita itu bisa menjadi satu. Oleh sebab itu, Rasul Paulus pada waktu dia melihat semua ini, maka dia menuliskan 1 Korintus pasal 12 dan 1 Korintus pasal yang ke-14 yang berbicara itu tentang karunia roh dan implementasinya. Tetapi di tengah-tengah pasal 12 dan pasal 13, Paulus menyisipkan 1 Korintus pasal 13 yang berbicara tentang kasih, yang menjadi jembatan daripada apa yang dia tulis dalam pasal 12 dan pasal 14. Nah yang unik, di dalam pasal yang ke-13 dia tulis begini, sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan iman yang sempurna, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, nah ini, tidak ada faedahnya. Aku seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Aku sama sekali tidak berguna. Jadi dengan kata lain, pada waktu seorang itu mengedepankan pelayanannya
yang dipenuhi dengan karisma, dengan karunia, tetapi dia tidak memiliki kasih satu dengan yang lain. Maka betapa dalamnya gereja itu atau pribadi itu telah jatuh. Kita perlu kembali kepada kasih yang mula-mula. Karena tanpa kasih, karunia itu gak ada artinya. Tanpa kasih, pengetahuan itu tidak ada artinya. Dan saya percaya pada hari-hari terakhir itu akan muncul suatu ujian yang bernama ujian kasih. Nah, dari mana kita tahu? Dari Matius pasal 24 ayat yang ke-12. Dicatat, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang itu menjadi dingin. Jadi, pada hari-hari terakhir, itu akan muncul suatu masa yang sukar, yang mengakibatkan kasih kebanyakan orang itu menjadi dingin. Nah, kalau hidung itu ditekan, Ben, yang keluar pasti darah. Kalau susu ditekan, yang keluar itu pasti mentega. Kalau kehidupan kita itu ditekan, nah apa yang keluar? Kalau kehidupan kita itu dipenuhi dengan kasih, saya percaya yang mengalir itu juga kasih. Why? Kenapa koneksi ilahi? Nah, ini menjadi satu hal yang sangat penting. Karena buah daripada Roh Kudus yang pertama itu adalah kasih. Jadi pada waktu kita terkoneksi dengan Allah, maka percaya Tuhan tidak hanya memberikan kepada kita karunia saja, pengurapan tidak hanya memberikan kita pengajaran dan pengetahuan saja, tapi Roh yang sama juga akan membangkitkan kasih dalam kehidupan kita. Sehingga pengetahuan kita akan berguna karena kasih itu selalu akan membangun, menutupi kesalahan, dan memperbaiki segala sesuatu yang salah. Nah, ini yang penting yang saya kira itu hari-hari ini perlu kita doakan. Kita tidak hanya berdoa, Tuhan urapi saya supaya saya beroleh pengetahuan. Tuhan urapi saya supaya saya beroleh karunia-karunia daripada Roh Kudus. Tapi kita perlu berdoa, Tuhan tambahkan kasih. Dan pakai saya untuk boleh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Luar biasa, ini penjelasan yang luar biasa ini. Gimana Pak Ida, ada tambahan? Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Bambang ini kiranya menjadi perhatian dari kita dan juga menjadi perhatian bagi setiap pemirsa. Bahwa memang kalau kita lihat apa yang dialami oleh jemaat Korintus. Jemaat Korintus itu jemaat yang tidak kekurangan karunia. Mereka sangat kaya di dalam karunia. Tetapi kekeliruan di dalam kemudian menggunakan karunia. Karunia dipakai untuk kesombongan, karunia dipakai untuk kelompok, karunia dipakai untuk kemudian itu yang membuat kemudian perpecahan dan persaingan muncul di dalam jemaat yang ada di Korintus. Dan hari-hari ini gereja kita juga ini dunia pelayanan, dunia orang-orang rohani ini juga menghadapi tantangan yang sama. Karena ada begitu banyak kekayaan karunia yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi pengelompokan dan karunia-karunia yang dipakai ini ditempatkan di dalam keadaan kondisi yang salah. Bukan dipakai untuk membangun, bukan dipakai untuk melengkapi satu dengan yang lain, tetapi kecenderungannya itu adalah digunakan untuk kelompok sendiri atau digunakan untuk kepentingan daripada diri sendiri. Sehingga kemudian sulit untuk kemudian kesatuan itu muncul. Padahal karunia-karunia yang dipercayakan oleh Tuhan harus didasari oleh karena kasih yang tadi disampaikan oleh beliau. Dan karunia satu waktu itu akan berakhir. Kalau dari ayat yang tadi dibacakan oleh Pak Bambang, itu terakhir kan ditutup. Apabila yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna
nubuatan dan sebagainya tuh semuanya itu akan hilang dia. Ya. Gitu. Tetapi banyak orang mereka ini hanya mengejar sesuatu yang dianggap tidak sempurna. Bukan salah loh. Karunia datang daripada Tuhan. Tetapi mereka harus melihat sesuatu yang jauh lebih sempurna. Dan doa Tuhan Yesus itu adalah kunci. Iya. Bahwa pada waktu kita itu mau unity, inilah kesempurnaan yang diharapkan oleh Tuhan. Karena pada waktu kita unity, dunia akan tahu. Dunia itu akan terbuka bahwa keselamatan itu dipercayakan lewat Tuhan Yesus. Dan dunia ini dipercayakan oleh Bapa itu kepada Tuhan Yesus. Saya mengutip apa yang tadi Pak Bambang di awal tadi menyinggung bahwa 1 Korintus 14 itu implementasi ya, dari karunia yang dibicarakan di pasal 1 Korintus 12-nya. Nah, kita menarik sekali di 1 Korintus 14 ayat 26 itu sebenarnya kalau kita lihat Paulus memberikan sebuah key, sebuah kunci prinsip harmoni dalam kita implementasi karunia tadi, yaitu memang kasih nggak bisa dipisahkan. Kita tahu tujuan kita mengoperasikan karunia itu adalah untuk membangun. Jadi tidak ada maksud untuk menonjolkan diri, tidak ada maksud untuk lain-lain, tetapi untuk mensupport. Dan yang menarik adalah kalau kita belajari 1 Korintus 14 itu ke bawah lagi Pak, sesudah ayat 26, maka Paulus memberikan sebuah guideline bagaimana kita mengoperasikan karunia itu. Kalau kita lihat di ayat 27-nya sama ayat 31, itu karunia harus dipakai secara bergantian, tidak boleh orang asal-asal sembrono masuk, bergantian. Kemudian ayat 32-nya di pasal yang sama itu bicara karunia itu harus terkendali dengan baik. Lalu ayat 33 bicara mengenai tertib. Kemudian ayat yang ke-40 sopan gitu. Jadi ini sebuah guideline. Jadi sehingga karunia yang dibicarakan di 1 Korintus 14:26 ini murni memang untuk membangun. Kita gak mungkin bisa membangun orang lain kalau tidak berangkat dari kasih yang kita alami di dalam kehidupan kita. Saya pikir itu tambahannya. Jadi gini Ben, Iya Pak. Di dalam dunia rohani ya, kita melihat gereja-gereja yang pengetahuannya sederhana. Nah itu biasanya itu pekerjaan daripada Roh Kudusnya itu lebih menonjol. Ya. Tetapi gereja-gereja yang memiliki pengetahuan yang luar biasa, ilmu teologi dan ilmu filsafat yang tinggi, biasanya pekerjaan daripada Roh Kudusnya itu tidak terlalu menonjol. Nah sehingga itulah jarak itu, nah itu membuat perpecahan satu dengan yang lain. Jadi kalau ada orang berbahasa roh atau menggunakan karunia-karunia roh, nah maka yang pintar-pintar ini menyelidiki. Oh salah lu, bukan begitu, ini yang benar nih begini. Nah hal yang seperti ini itu harus stop, harus berhenti. Mengapa? Karena disinilah kita akan melihat kedalaman daripada kasih kita. Nah mestinya kan begini, kalau memang salah, ya cara memperbaikinya itu ada caranya Ben, diajarin dalam Alkitab. Ngomong dulu 4 mata. Kalau masih belum mau berubah, ya bawa saksi lagi. Dan kalau nggak mau berubah baru diteriakkan di atas sotoh rumah. Nah jangan perbedaan-perbedaan doktrin sebelum dibicarakan sudah naik ke ruang publik, masuk ke YouTube, nah masuk kemudian ke podcast. Nah sehingga terjadilah benturan. Nah melalui talk show ini, mari, nah kita mulai membuat satu keseimbangan. 1 Korintus 12, 1 Korintus 14, nah itu ada 1 Korintus 13 di tengah-tengahnya yang merupakan jembatan. Dan jembatan itu adalah kasih. Dan kasih itulah Tuhan itu sendiri. Sekali lagi ini begitu pentingnya ya Pak. Poin pertama unity,
kasih sebegitu pentingnya. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan apa yang dijelaskan oleh para narasumber hari ini, maka ini menarik karena kalau seseorang punya karunia bla 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 sebegitu luar biasanya, tadi Pak Edi jelaskan bahwa cenderung dia akan memperkaya diri, sombong. Sementara tadi Pak Edi ada katakan kalau yang sempurna itu datang yaitu kasih. Don't forget this. Karena Alkitab berkata Allah itu adalah kasih. Ya kan gitu ya. Nah tadi Pak Robert berkata kalau orang punya kasih dia sopan, dia teratur, tertib. Tadi Pak Bambang juga berkata kalau dia punya kasih maka dia akan mengerti bagaimana menjembatani mana yang harus diperbaiki. Kalaupun ada tadi yang misalnya dia salah, ada aturan mainnya juga. Nggak langsung teriakin di suatu rumah, di atas suatu rumah, wah enggak. Tetapi ada aturan mainnya. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, tadi saya menarik, tadi ada statement Pak Bambang berkata kita nggak berdoa supaya kita dipenuhi dengan karunia saja, tetapi biarlah kita berdoa kita dipenuhi dengan kasih. Kalau kita Pak Yohanes mencatat bahwa Allah adalah kasih, maka dengan kata lain biarlah kita berdoa hidup kita dipenuhi oleh Allah itu sendiri. Bukan dengan yang lain, karena kalau Allah udah memenuhi kehidupan kita maka semuanya pasti ngikut. Karunia ngikut, ini semuanya ngikut. Kalau Bapak Ibu Saudara setuju dengan apa yang disampaikan oleh narasumber hari ini, Bapak Ibu Saudara boleh ketik di dalam media sosial Bapak Ibu Saudara mungkin berkata, I'm ready, saya siap untuk menjalankan kasih, saya siap untuk hidup dalam kasih. Dan mari di dalam kasih tadi Pak Edi berkata, unity itu akan terbentuk. Kenapa? Karena Allah telah memenuhi kehidupan kita, maka apa yang menjadi doa Yesus di pertanyaan pertama itu unity, itu pasti bisa terjadi. Nah, puji Tuhan. Pertanyaan berikutnya nih Pak, buat Pak Edi ya Pak. Pak, di era digital ini maka sangat canggih, tetapi di dalam kecanggihan yang ada maka nggak sedikit kita bisa dapati miskomunikasi, misinformasi, dan perbedaan cara pandang. Dan dengan dunia teknologi yang sebagian canggih ini juga, ritme pelayanan juga cepat sehingga membuat hubungan itu semakin rentan. Mungkin diakibatkan oleh yang tadi saya katakan ada miskomunikasi, ada cara sudut pandang yang berbeda. Banyak konflik yang terjadi justru di media kecanggihan ini bukan karena dosa yang besar, tetapi karena tadi Pak salah understanding, salah pengertian sehingga buyar gitu loh. Sehingga sakit hati satu dengan lain muncul, padahal sebenarnya belum tentu itu maksudnya. Pertanyaan gini Pak, Bapak sebagai gembala nih Pak. Apa sih Pak tantangan terbesar dalam menjaga kesatuan gereja saat ini yang tentunya di era digital yang sangat luar biasa ini, supaya ini bisa terjadi relasi yang baik, supaya terjadi antar pelayan ini juga tetap baik, tetap rukun, tetap baik, dan bagaimana atau tantangan bagaimana yang terbesar dalam komunikasi, yang dimana justru era komunikasi semakin maju. Lucu ya Pak, paradoks, era teknologi komunikasi semakin cepat, malah justru internal banyak itu komunikasi kurang baik. Ini bagaimana Pak? Bapak sebagai gembala, apa tantangan terbesarnya itu Pak? Tantangan terbesar ya tetap ya, kesatuan hati. Ya. Bagaimana kita bisa kemudian menyatukan sebuah pelayanan satu dengan yang lainnya dengan berbagai-bagai rupa karunia-karunia yang dipercayakan oleh Tuhan kepada tiap-tiap orang. Karena setiap orang pada waktu dipercayakan karunia, dia kan punya kemampuan yang lebih. Ya. Tetapi bagaimana cara kita kemudian memberikan pengertian, cara kita kemudian menempatkan, dan cara kita kemudian mengajar supaya mereka kemudian hidup di dalam teladan untuk saling mengasihi, untuk saling memperhatikan, dan kemudian punya empati satu dengan yang lain. Ini tantangan-tantangan yang dialami untuk adanya sebuah kesatuan. Gereja itu memang, kalau kemarin saya mengikuti hasil pertemuan yang ada di Louisiana pada bulan November yang lalu, maka pertumbuhan gereja itu di tahun belakangan ini tuh mencapai 1,8%. Angkanya lebih kecil dibandingkan angka kelahiran dunia sebetulnya. Jadi ada pertumbuhan.
Tapi pertumbuhannya itu 1,8%. Tapi persoalan yang dialami oleh gereja jauh lebih kompleks. Bahkan sampai dalam pertemuan itu ada satu statement yang keluar. Dunia ini udah rusak. Tetapi dunia melihat gereja lebih rusak lagi. Waduh. Kita bisa Pertemuan bayangkan. Lausanne ya? Iya, yang ada di Louisiana, Pak. Oh, Lucian. Pada bulan November kemarin. Ini kan ada kurang lebih 400 lebih para pemimpin gereja dan kemudian 102 negara yang kemudian terlibat di dalamnya dengan total dari 400 lebih pemimpin ini dia mengembalakan 180 juta total yang digembalakan oleh 400 lebih para pemimpin ini. Dan hasilnya itu adalah seperti itu. Dunia itu rusak. Tetapi dunia melihat gereja lebih hancur-hancuran dan lebih rusak. Gereja itu dianggap seperti, mohon maaf ini, seperti tulang-tulang kering yang berserakan. Waduh. Yang harusnya mereka ini kemudian menjadi satu panggilan kekuatan kesatuan pasukan yang besar seperti yang dilihat oleh Yeskiel. Tapi hari ini itu dianggap tersebar, itu ada di mana-mana tulang itu. Dan hal yang kedua yang cukup ya dalam tanda kutip ya menjadi perhatian kita, yang menyerang gereja sendiri itu adalah penyakit yang seperti autoimun. Di pertemuan konferensi ini, Dari dalam. yaitu kekuatan sendiri, yaitu sel yang baik yang ada di dalam dirinya sendiri, nyerang dia sendiri. Nah ini yang kemudian muncul gitu. Jeruk makan jeruk ya. Jeruk makan jeruk. Nah ini yang ada di dalam gereja. Nah inilah pergumulan yang luar biasa. Oleh karena itu kalau kita dipercayakan untuk kemudian melayani, mari kita kemudian melihat kondisi daripada kita. Dan dalam konferensi ini juga nih yang agak sedikit gak enak ini sebetulnya. Dia berbicara tentang pendeta. Berbicara tentang para pemimpin ini. Nah, ini berbicara tentang kita juga yang perlu untuk menjadi sebuah perhatian. Bahwa sesuatu atau pekerjaan, profesi lah, profesi yang hari ini kehilangan kepercayaan itu adalah pendeta. Aduh. Oleh karena mereka tidak melayani, tetapi mereka menjadikan pelayanan itu, mohon maaf, tempat untuk kemudian menghasilkan. Iya. Serem ya Pak. Jadi ya inilah. Gimana Pak Robert? Ya ini fakta ya, apa yang disampaikan Iya. Pak Edi ya. Serem ya. Saya percaya banyak gereja besar, bahkan kita sering mendengar dan melihat dan di konferensi dibicarakan gereja-gereja besar di Amerika khususnya itu pada berjatuhan semua. Iya. Salah satu problem dan justru pertanyaan ini sebenarnya nggak gampang untuk kita jawab di talk show ini, terlalu dalam pertanyaan ini perlu banyak kita pikirkan. Tapi saya melihat bahwa salah satu yang mungkin perlu juga kita angkat di talk show kita hari ini itu adalah banyak gereja besar dan akhirnya collapse itu karena membangun branding tadi. Kita memang nggak mau sebut lah nama-nama gereja, kayaknya kurang etis. Tapi salah satu penyebab utama perpecahan itu karena semua jual brandingnya. Semua jual branding. Jadi dan khotbah-khotbah, banyak khotbah-khotbah branding. Marketingnya jualan branding mereka. Nah ini membuat jemaat tidak makin kuat tetapi malah makin lemah. Doktrin diabaikan, khotbah-khotbah tentang pertobatan diabaikan. Sehingga banyak orang yang datang ke gereja, datang dan keluar itu ya tidak berubah, tidak ada perubahan, tidak ada transformation yang terjadi. Ya, saya pikir salah satu problem, tantangan yang terbesar menjaga kesatuan gereja ini adalah ketidakdewasaan rohani ini. Jadi ketidakdewasaan rohani ini
kita tidak mampu mengelola egoisme, baik di tingkat para pemimpin, baik di tingkat gereja. Egoisme seperti ini tidak bisa ditaklukkan. Kita merasa diri kita lebih hebat dari orang lain. Nah, spirit-spirit seperti inilah pasti banyaklah kita bisa buat daftarnya. Spirit seperti ini kalau dibangun terus-menerus ya nggak akan mungkin bisa membangun kesatuan. Jadi saya setuju sekali, begitu simple tapi dalam, dan saya pikir ini apa yang diajarkan Alkitab, apa yang Bapak tadi sampaikan itu, kembalilah kepada mengasihi satu dengan yang lain. Karena kasihlah yang bisa menjembatani semuanya. Jadi jangan ada persaingan, bukan kekayaan dan lain-lainnya, tapi kasihlah. Jadi gimana kita membangun unity? Ya, saya percaya kembali ke situ, Pak. Ya. Mengasihi. Ya. Mengasihi. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi sangat memprihatinkan. Ya. Jadi waktu saya mendengar, bulu kuduk saya juga berdiri. Apakah memang kita itu sudah sebobrok itukah? Ngeri. Apakah sekarang value daripada gereja di mata dunia itu seperti itukah? Nah, di dalam talk show ini saya ingin mengajak kita semuanya kembali ke laptop. Jadi hal yang pertama, teknologi itu akan membuat orang yang jauh itu menjadi dekat, dan orang yang dekat itu menjadi jauh. Sehingga hari-hari ini maka penyakit yang paling banyak melanda anak-anak muda itu adalah penyakit rasa sepi. Padahal dia memiliki gadget yang bisa menghubungkan dia dengan seluruh dunia, tetapi dalam keterhubungannya itu dia merasa kesepian. Nah, di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-9, maka di situ ada satu rahasia tentang spirit daripada kekristenan. Nah, di mana Alkitab itu mengatakan bahwa Tuhan itu memanggil kita untuk masuk dalam persekutuan, kepada persekutuan dengan anaknya. Nah, itu adalah spirit daripada kekristenan, rahasia daripada panggilan Tuhan terhadap kehidupan kita. Tuhan panggil kita untuk bersekutu. Nah, sehingga gereja akan disebut gereja itu kalau gereja itu juga memiliki persekutuan satu dengan yang lain. Gereja disebut eklesia, yaitu juga persekutuan bersama dengan orang-orang yang kudus. Nah, mari kita lihat sejarah, Ben, apa yang telah dikerjakan oleh gereja. Pada tahun 1910, maka konferensi misioneri Edinburgh itu melahirkan suatu organisasi yang bernama World Council of Churches. Jadi setelah mereka bertemu di tahun 1910, maka 38 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1948, maka berdirilah satu organisasi yang bernama World Council of Churches. Dari World Council of Churches ini, maka lahirlah PGI kita, yaitu pada tanggal 25 Mei tahun 1950. Nah, kenapa saya mengangkat sejarah ini? Karena tanggal 25 Mei tahun 1950 itu adalah tahun lahirnya gerakan Oikumene untuk Indonesia, yang dimotori oleh World Council of Churches pada tahun 1948. Jadi doa Tuhan Yesus di Yohanes pasal 17, nah ini disambut oleh hamba-hamba Tuhan di tahun 1910, 1948, dan 1950. Oke, saya sekarang ingin bicara tentang gerakan Oikumene yang ada di Indonesia. Saya merasa tadi diberikan semangat oleh Pak Edi dan semangat ini oleh Pak Robert untuk menceritakan ini. Karena hal yang saya mau ceritakan ini adalah satu pergumulan batin buat saya. Nah, kemarin saya baru mengikuti Summit Leaders Meeting yang diselenggarakan oleh Jaringan Doa Nasional, di mana pemimpin-pemimpin jaringan doa
dan mitra-mitra kerja dari JDN itu dikumpulkan, yaitu tokoh-tokoh gereja. Nah, saya diberi kesempatan untuk sharing dan saya menyampaikan bahwa pada hari-hari ini ada satu gerakan yang menamakan dirinya itu adalah deconstruction of faith. Jadi satu gerakan yang merekonstruksi ulang iman-iman kekristenan yang ada di gereja-gereja pada umumnya. Nah, kenapa mereka ingin mengkonstruksi ulang? Karena tadi apa yang disampaikan oleh Pak Edi. Dunia dalam keadaan jelek, tetapi pada waktu dunia melihat ke arah gereja, mereka melihat gereja lebih jelek lagi. Nah, saya berangkat dari sini. Pada tahun 80-an, sebenarnya gereja juga pernah mengalami stagnasi yang ada di Indonesia. Sehingga pada era tahun 80-an mengakibatkan munculnya parachurch. Persekutuan-persekutuan doa. Oleh karena pada waktu itu gereja dalam keadaan yang mati suri. Dan di era tahun 80-an ini maka muncullah gerakan anak-anak muda yang akhirnya sekarang menjadi sinode-sinode besar yang ada di Indonesia. Nah, saya nggak sebutlah sinodenya. Kita bisa kemudian lihatlah dari internet mengenai hal itu. Nah, gerakan yang sama yang pernah terjadi pada tahun 80 terjadi juga sekarang. Nah, bagian mana yang mau kemudian direkonstruksi ulang oleh anak-anak muda? Yaitu ada dua hal yang merupakan fokus daripada gereja-gereja anak muda sekarang. Yaitu yang pertama, anak-anak muda ini melihat bagaimana gereja mengelola keuangan yang ada di gereja tersebut. Nah, mereka mengamati nih perputaran uang yang ada di gereja tersebut untuk memperkaya pribadi daripada hamba-hamba Tuhan atau dipakai untuk memberkati komunitas dan memberkati kota dan memberkati bangsa. Yang kedua, maka anak-anak muda ini mulai mengamati bagaimana cara gereja itu mengelola aset dan kekayaan gerejanya. Apakah aset dan kekayaan gereja itu menjadi milik pribadi, atau kemudian menjadi milik Tuhan. Oleh sebab itu, gereja-gereja anak muda, ini saya mau sebut nih, untuk menjadi contoh buat kita. Contoh JPCC, contoh GMS, contoh GSJS, contoh lagi IFGF, dan banyak gereja anak-anak muda yang lainnya. Dan ciri-ciri daripada gereja anak muda ini sama. Mereka mengembalikan ministry to ministry. Yang artinya melayani mereka nggak perlu dibayar. Nah, gereja pada hari-hari ini main musik mesti dibayar, khotbah mesti dibayar, ada PK-nya. Nah, sehingga terjadilah kontaminasi. Yang celakanya dalam pemilihan ketua-ketua BPD, apalagi ketua umum, kursi daripada sinode, dan aras-aras. Kita masih melihat perputaran keuangan ada di sana. Nah, sekarang Ben, 2 Tawari pasal 7, 14 itu katakan begini. Pada waktu umat Tuhan bersedia untuk merendahkan diri, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, bertobatlah. Baru kemudian Tuhan mendengar doa kita. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Masalahnya, gereja yang berdoa ini dalam keadaan yang punya masalah dengan keuangan, dengan kekayaan gereja. Gampang kok, lihat aja kepemilikan daripada gereja itu. Kan begini Ben, kita kan udah dibeli oleh Tuhan Yesus dengan harga yang lunas. Kita ini milik Tuhan. Masa sekarang apa yang menjadi milik Tuhan juga menjadi milik kita. Jangan lupa kita yang menjadi milik Dia, bukan Dia yang jadi milik kita gitu. Ya, bisa ngerti ya? Nah, jangan kemudian dengan dalih apapun, ya karena saya
adalah apapun gitu. Dan kita mengambil aset yang sebenarnya itu menjadi milik Tuhan. Dan yang kedua, di mana hati kamu berada, maka di situ harta kamu berada. Nah, pada hari-hari terakhir ya, kita ditonton oleh begitu banyak orang. Bagaimana cara kita mengelola keuangan? Why? Karena akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang. Nah, di sini ya, apa yang Pak Edi sampaikan tadi sangat prihatin. Tapi saya masih punya harapan. Mengapa? Karena saya percaya pada hari-hari terakhir akan terjadi satu perubahan. Yaitu pada waktu kita puas menjadi seorang hamba di hadapan Tuhan. Kita kembalikanlah aset Tuhan menjadi aset Tuhan. Pengelolaan keuangan kita kelola dengan cara yang transparan. Maka kepercayaan daripada dunia akan kembali. Jadi hari-hari ini jangan nyalahkan negara korupsi, negara nepotisme, negara kemudian melakukan politik dinasti. Sudahlah, berhenti bicara seperti itu. Konsentrasi lagi dan fokus ke dalam. Toh sama, gereja juga memiliki kebijakan dinasti politik. Diserahkan kepada anak, cucu, mantu, dan lain sebagainya. Pengelolaan keuangan juga begitu. All pastor men. Semua orang. Sudahlah. Ayolah, saya pakai istilah kamu. Sudahlah. Bertobat. Kembali. Karena di mana hatimu berada, disitulah hartamu berada. Aduh, ini luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Ini apa yang disampaikan oleh Pak Edi ini tantangan sekaligus mungkin tamparan, gamparan untuk gereja. Ternyata separah itu ya Pak ya. Dunia sudah rusak, ternyata gereja dianggap jauh lebih rusak. Ini gak tahu lagi mau ngomong apa gitu ya. Kalau tadi dari pertanyaan pertama, sepenting itu unity dan sepenting itu kasih. Maka saya mungkin harus merimain lagi buat kita semua bahwa tema demi tema yang diberikan oleh Tuhan bagi kita itu bukan untuk tema bulan itu saja Pak. Kalau bulan ini kita bicara unity, udah stop di bulan 2, selesai itu, dah selesai. No, sama seperti doa Tuhan Yesus, 2000 tahun yang lalu dia berdoa unity, sampai sekarang ternyata itu komoditi yang sulit. Seperti data yang disampaikan oleh Pak Edi di Louisiana, ini kan bukti Bapak Ibu Saudara. Artinya kalau Tuhan masih ingatkan kita untuk unity, maka ini kesempatan untuk kita bisa memperbaiki di mana kekurangan kita, di mana kita punya kelemahan, kesalahan. Dan tadi Pak Bambang berkata di kitab 1 Tawarikh pasal 7 ayat 14, dan umatku yang apabila namaku disebut merendahkan diri, minta ampun, bertobat, Tuhan akan memulihkan. Tuhan menjadikan kita menjadi benar. Dan kalau kita benar, tadi Pak Bambang juga melanjutkan bahwa doa kita dijawab Tuhan. Nah, pertanyaan kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara, apakah kita mau menjadi bagian daripada gereja yang jauh lebih jelek dibandingkan dunia ini, atau kita mau berubah? Atau kita mau berubah, atau kita mau berubah. Kalau masih melakukan kesalahan, sudahlah. Bulan ini, this is it. Bulan ini, ayo kita bangkit. Bulan ini, ayo. Kalau Pak Bambang bilang jangan komplain, gereja, dunia, bangsa ini begini. Sudahlah. Kita ke dalam perbaiki. Saya ambil cuplikan Pak Bambang, kembali ke laptop. Kembali kepada Alkitab. Apa kata Alkitab? Biarlah mengenai informasi miss tadi dan tantangan yang ada, ini kita perbaiki sama-sama Pak. Kita perbaiki sama-sama. Nobody's perfect. Dan saya percaya kalau kita sekali lagi kita mengakui, kita berubah, kita bertobat, Tuhan pasti mengampuni kita. Ya, Pak, ini pertanyaan yang keempat mungkin ke Pak Robert dulu ya Pak ya. Nah, Pak Robert, ini kan Yesus menyatakan bahwa dunia itu akan percaya ketika melihat gereja itu unity, bersatu. Bukan karena argumen, bukan karena pengetahuan teolog kita, bukan karena gelar apa, semua segala macam, enggak. Bukan karena titel, tetapi karena kembali karakter kita. Nah, Pak, pertanyaannya gini Pak, bagaimana gereja kita itu ikut mengusahakan untuk membangun kesatuan gereja
agar menjadi kesaksian yang kuat ya bagi dunia. Sementara tadi data Pak Edi berkata gereja udah lebih jelek daripada dunia. Dan kenapa atau mengapa unit itu diprioritaskan, perlu menjadi prioritas di tahun 2026 ini, Pak? Silakan, Pak. Ini pertanyaan yang berat yang seharusnya jangan saya menjawab pertanyaan ini. Apalagi ini pertanyaan ini berbicara bukan gereja dalam arti umum. Saya berterima kasih Bapak sedikit mengkoreksi pertanyaannya. Kita nggak bicara seolah-olah kita mengajarin gereja-gereja. Tapi pertanyaan ini kan bagaimana gereja kita turut mengusahakan untuk membangun kesatuan itu. Jadi sebenarnya saya lebih suka kalau Pak Edi atau Pak Bambang yang memang adalah pelaku kan, pemimpin kita gitu. Tapi saya hanya sedikit saja Pak. Saya melihat gereja kita dari kacamata saya telah memainkan peranan yang sangat luar biasa untuk membangun unity, kerjasama, kesatuan ini bersama dengan semua gereja. Baik apakah itu PGI, apakah itu dengan PGLI, apakah itu dengan PGPI, malah sebenarnya dengan aras-aras lain seperti Advent, Bala Keselamatan. Kita melakukan berbagai kegiatan di gereja kita. Dan kita selalu tidak mengedepankan doktrin dan warna gereja Bethel Indonesia, tapi kita begitu bersinergi, kita begitu bersama gitu. Jadi saya yakin Pak Edi, Pak Bambang ada hal-hal yang lebih detail, tapi saya melihat spirit kolaboratif dari gereja kita ini yang saya amati, saya alami, yang juga mengubah hidup saya sendiri. Jadi kita hari ini lebih melayani secara oikomenis, lebih melayani secara tubuh Kristus, semua teman, semua sahabat, sampai kita ke Nias, kita di BNKP, gereja-gereja Protestan di sana. Jadi saya melihat, dan itu juga trust yang telah diberikan oleh Tuhan melalui gereja-gereja yang ada di sekitar kita semua, trust. Malah kemarin bersama dengan Amang RE Nenggolan, bersama dengan sekolah-sekolah Kristen, yayasan-yayasan sekolah Kristen, ada lebih kurang 1.500 anak-anak yang hadir di gereja kita. Acara berlangsung secara oikomenis, secara Protestan, dan sebuah kombinasi yang begitu cantik sekali, kolaborasi yang begitu indah. Jadi kalau saya melihat ya itu peran kita lah, itulah cara kita. Jadi saya pikir silakan Pak. Pada hari-hari terakhir itu ada satu nubuatan dalam kitab Yoel pasal yang kedua, bahwa Tuhan itu akan mencurahkan rohnya yang kudus ke atas semua manusia. Tetapi dalam kitab Yudas juga dicatat ada orang-orang yang menolak pekerjaan atau karya daripada Roh Kudus, dan mereka tidak mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Atau bahasa Alkitabnya itu lebih saklek lagi, mereka hidup tanpa Roh Kudus karena mereka menolak. Nah, siapakah mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang dipakai untuk membawa perpecahan, perseteruan, pertikaian, penyesatan, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, kita singkirkan dulu lah yang toksik ini. Tapi kita mau bicara apa yang terjadi pada waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka saya percaya akan lahirlah buah-buah akibat daripada persekutuan kita bersama dengan Roh Kudus. Dan salah satu daripada buahnya itu, saya percaya itu adalah penguasaan diri, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Nah, buah-buah ini akan mengakibatkan itu kita bisa menjembatani ketimpangan yang ada dalam gereja. Karena dunia ini begini, dunia ini mengenal ada klub yang namanya klub miliarder, klub jutawan. Nah, inilah yang mendatangkan perpecahan demi perpecahan, karena masing-masing mementingkan kelompok-kelompoknya. Alkitab mengajarkan kepada kita, kalau kita membuka di dalam ayat 1 Korintus pasal 10 ayat yang ketiga, dan Filipi pasal 2 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Nah, maka
Firman Tuhan tuh ajarkan kepada kita gini, mari kita melihat kepentingan daripada orang lain lebih daripada kepentingan kita, lebih utama. Jadi pada waktu kita itu diberkati oleh Tuhan, maka kita mesti mencari apa sih yang menjadi kepentingan daripada masyarakat, daripada lingkungan, daripada kota, daripada bangsa, tempat di mana kita tinggal. Nah, pada waktu kita menanggalkan kepentingan kita sendiri dan kita mulai kemudian hidup berbagi satu dengan yang lain, nah maka saya percaya di situ unity itu akan terjadi. Jadi kita menjembatani antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang kuat dengan yang lemah, antara yang sehat dengan yang sakit. Nah, kita menjadi katalisator. Yang kuat, yang sehat, nah memperhatikan yang lemah dan yang sakit, dan seterusnya. Gimana Pak Edi? 2026 ini memang kita akan bertemu dengan kondisi keadaan yang betul-betul goncangan yang itu lumayan cukup besar. Baik itu di dunia maupun juga goncangan yang ada di dalam negeri dan bangsa kita sendiri. Tetapi kita bersyukur kalau Tuhan itu kemudian menuntun dan membawa khususnya pelayanan yang ada di gereja ini itu untuk memiliki hati yang oikumenis. Hati yang betul-betul merindukan supaya kemudian kesatuan itu terjadi. Dari apa yang kemudian kita lakukan, dari apa yang simple lah yang kita kerjakan. Misalnya kita menempatkan teman-teman untuk kemudian melayani bersama-sama. Seperti Pak Robert, beliau ada di Sumatera berdoa. Kemudian teman-teman yang lain, saya dan yang lain ada di PGLI, ada yang di PGPI, ada yang di PGI dan sebagainya. Dan kemudian kita merangkai satu hubungan yang baik satu dengan yang lain. Dan kita bisa kemudian berkolaborasi, kita bisa memberikan masukan-masukan tanpa mementingkan diri kita sendiri. Bahkan kalau kita kemudian melihat tempat yang hampir semua tempat yang kita itu bangun, bukan hanya yang ada di kota Medan aja, hampir di tiap-tiap tempat itu adalah tempat yang memang bisa dipakai oleh begitu banyak organisasi-organisasi yang lain dalam pekerjaan pelayanan yang ada. Nah, 2026 di tengah goncangan ya kita nggak tahu seperti bencana dan lain sebagainya. Nah, disinilah perlu sebetulnya jalan bareng. Disinilah perlu kemudian kesatuan. Disinilah perlunya kemudian hati yang tidak kemudian ya mementingkan diri sendiri yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang, Pak Robert, tapi hati yang betul-betul diikat oleh karena kasih. 2026 bencana, goncangan sebagainya selesai apabila kita itu mampu untuk kemudian berkolaborasi, kemudian unity, memperhatikan kesatuan satu dengan yang lain. Karena hanya dengan jalan demikian kita bisa mengangkat dan menyelesaikan semua persoalan. Persoalan bangsa juga demikian. Persoalan bencana juga demikian. Tapi kalau kita terpecah, itu akan sulit. 2026 akan sulit. Tapi kalau gereja kemudian unity, ya ini seperti dry bones yang dipanggil kembali. Ya, tulang-tulang kering yang dipanggil kembali untuk kemudian menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Pak Edi ini saya kira perlu untuk diangkat menjadi contoh buat kita semuanya. Karena Pak Edi ini bukan hanya membangun gereja lokalnya sendiri. Tapi Pak Edi juga dipakai yang pertama itu untuk membangun gereja itu di Pangdam Sumatera Utara. Dan kemudian di Kapolda Sumatera Utara, di kantornya. Kemudian juga di Kapolda Riau. Nah kemudian di kampus USU. Kemudian di penjara Tanjung Kusta. Nah semua gereja-gereja ini dibangun ya, bukan kita semua yang bangun, tapi kita ikut membangun. Nah adalah
untuk digunakan oleh semua denominasi gereja. Jadi kita nggak bangun gereja ini hanya untuk GBI, nggak. Bahkan di luar daripada GBI, nah, ya mohon maaf bagian ini ya, ratusan gereja yang dibangun oleh Pak Edi dengan menggunakan dana dari gereja ini, yang kemudian kita pakai itu untuk membangun sesama daripada tubuh Kristus. Nah, di mana kepentingan akan diri sendiri, Galatia pasal 5 ayat 20 Ben, itu adalah perbuatan daging. Jadi saya percaya pada hari-hari terakhir, maka anak-anak muda itu akan melihat value yang dimiliki oleh gereja. Apakah dia gereja yang hidup dalam kedagingan, dia mementingkan diri sendiri, atau dia hidup di bawah tuntunan daripada Roh Kudus, di mana ada kemurahan, ada kebajikan. Nah, itu ada buah-buah roh yang lainnya. Oh, ini keren loh Bapak Ibu Saudara, karena saya tadi kalau kita perhatikan sama-sama sebegitu sekali lagi sebegitu pentingnya unity itu ya Pak ya. Dan saya berpikir tadi itu sesuatu hal unity itu untuk mendapatkan satu unity, menghasilkan unity, ternyata harga yang harus dibayar itu sangat banyak dan mahal, kira-kira gitu ya. Sangat banyak dan mahal. Ini bukan bicara mengenai uang saja, tapi mungkin perasaan. Karena belum tentu juga, kalau tadi Pak Bambang bilang kita jadi penghubung, belum tentu juga Pak penghubung itu kadang-kadang diinjak-injak, gak dianggap. Ini kalau Bapak Ibu sudah lihat kita jalan ke jembatan gitu, kan diinjak. Tapi kalau jembatan itu nggak ada, tujuan itu kita nggak dapat. Dan ini momen yang baik buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi narasumber berkata, ada Pak Edi berkata berkolaborasi. Satu kolaborasi itu bisa terwujud, tadi Pak Bambang berkata, kalau kita itu mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. It's not easy. Saya percaya ini nggak mudah, saya percaya ini sangat sulit. Tapi saya juga percaya, bukan berarti itu nggak bisa. Ya Pak ya, betul ya. Sulit, tapi bukan berarti nggak bisa. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini untuk kita, tema di sepanjang bulan ini yang mungkin kita harus perbaiki, gereja juga bisa berfungsi sebagai katalisator, menjadi penghubung. Mungkin Bapak Ibu Saudara, hari ini gerejanya diberkati Tuhan. Tapi bagaimana unity yang Tuhan inginkan, doa Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, supaya Baku dan Bapa bersatu dan dunia percaya. Percaya. Kata percaya ini loh Pak, mendapatkannya mahal. Mahal Pak. Kalau mau tahu berapa ya tanya sama gembala. Itu seberapa banyak sudahlah ya. Itu Bapak-bapak pemirsa boleh konsultasi langsung lah. Ya, baik mahal biayanya, mahal harga ya udahlah. Gitu ya Pak ya. Tadi kan Pak Robert sampaikan beliau dapat penghargaan pada waktu ada di Nias. Jadi diperlakukan sebagai tamu agung dengan pesta adat. Keren. Iya. Jadi itu ada ceritanya Pak Robert. Di tahun 2005, nah kita tuh membantu pembangunan daripada lebih 400 gereja yang ada di Nias. Nah itu yang mengakibatkan hubungan antara GBI dengan BNKP itu menjadi begitu dekat. Dan bantuan yang pernah kita berikan di tahun 2005, nah itu membekas dalam hati mereka. Iya, Pak. Jadi marilah kita menjadi jembatan. Jembatan. Siap-siap diinjak ya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti udah kaya, kekayaan kita jadi jembatan. Sakit ya sudahlah. Karena Tuhan Yesus sendiri untuk menjadi unity, dia rela mengorbankan dirinya. Mati di kayu salib Pak. Bu, pemirsa semuanya. Ya, baik Bapak-bapak, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Closing statement langsung saja dari Pak Bambang. Pak, sudah dari pertanyaan pertama sampai 4 itu sangat pemaparan sangat baik. Bapak sebagai orang tua kami, sebagai orang tua rohani, pemimpin, apa yang menjadi closing statement Bapak untuk kami, pertama anak muda ataupun gereja yang menyaksikan acara ini, pemirsa menyaksikan acara ini, apa yang Bapak, dalam hati Bapak, message yang Bapak mau sampaikan untuk pemirsa hari ini mengenai tema kita hari ini Pak? Saya tadi terinspirasi dengan statement daripada Pak Edi, gembala kita.
bahwa dunia dan Indonesia Ya. tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ekonomi dari bangsa kita tidak dalam keadaan baik. Kondisi politik dunia dan bangsa kita juga tidak dalam keadaan baik. Jadi bencana-bencana alam ini ada di depan mata kita. Di tahun 2026 ini, nah bencana-bencana yang jauh lebih besar ini sedang menanti kita. Prediksi-prediksi daripada Badan Meteorologi dan Geofisika, nah ini memberitahu kepada kita bahwa di tahun 2026 ini akan ada taifun yang lebih besar lagi dengan kategori 5. Jadi ini hal yang mengerikan di depan kita. Nah dalam keadaan yang seperti ini, maka pesan saya hanya 2. Yang pertama, sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung pada kita, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan yang kedua, ampunilah seorang dengan yang lain. Karena pada waktu kita mengampuni, dosa kita pun diampuni. 2 pesan itu buat setiap kita yang ada dan yang mendengarkan talkshow ini. Terima kasih Pak Bambang. Bagaimana Pak Robert? Baik, ya tema yang sangat indah sekali untuk kita refleksikan dan kita bagikan pada hari ini. Sebagai closing statement, saya melihat bahwa kesatuan hati ini bukan kerjaan tambahan buat kita. Tapi kesatuan hati ini memang adalah sebuah amanat dari Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita, Bapak Ibu semuanya, marilah kita berjalan bersama. Kita tidak jalan sendiri-sendiri. Kita saling tolong-menolong. Karena kita nggak mampu untuk berjalan sendiri-sendiri. Jadi kita saling bergandengan tangan, saling menolong. Ingat doa Tuhan Yesus, menjelang penyalipannya dia berkata supaya mereka satu adanya. Lalu saya kutip juga apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 2 dan 3. Paulus berkata, rendahkanlah hatimu, berusahalah untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, dari saya dengan tema yang diberikan oleh gereja di bulan ini, mari kita belajar untuk mengosongkan diri kita. Karena pada waktu kita mengosongkan diri kita dan hanya hidup di dalam kepenuhan Kristus, maka kita bisa unity, kita bisa menerima satu dengan yang lain. Kita bisa mengampuni, kita bisa kemudian melayani satu dengan yang lain. Kalau kita dipercayakan karunia-karunia oleh Tuhan, maka gunakanlah karunia-karunia itu dengan tanggung jawab, yaitu kasihlah untuk membangun, yaitu tubuh Kristus. Kalau kita dipercayakan untuk memimpin, saya belajar dari beliau. Mari kita kemudian mengosongkan diri kita dan kemudian kepentingan Tuhan ada di atas daripada segala-galanya. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan itu akan merekatkan kita satu dengan yang lain. Karena unity ini anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Orang berupaya dengan berbagai hal. Kalau tidak, karena Tuhan memberikan anugerah untuk unity, menyatukan sulit. Tapi kalau kita bisa kemudian memperoleh hal itu anugerah yang luar biasa yang diberikan Tuhan. Unity di dalam keluarga, unity di dalam pekerjaan kita, unity di dalam rekan-rekan pelayanan dalam tubuh Kristus. Nah, dengan demikian gereja yang dianggap lebih gelap dari dunia ini berubah, terang akan terbit di dalam gereja. Yes. Tuhan berkati. Amin. Ini closing statement yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ada banyak nasihat daripada bapak-bapak narasumber kita pada kesempatan kali ini. Dan mari Bapak Ibu Saudara, ada kata kunci mengosongkan diri. Kita nggak menganggap kita lebih penting, kita lebih hebat dari yang lain. Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung dari kita, hiduplah berdamai dengan semua orang. Dan ayolah kita memaafkan, karena pada waktu kita mengampuni orang, maka dosa kita juga diampuni. Dan mari hidup dengan dituntun oleh Roh Kudus. Saya percaya, kalau tadi Pak Ide katakan 2026 itu tidak baik-baik saja.
Kalau kita sama-sama mengosongkan diri, sama-sama bergandengan tangan, sama-sama berkolaborasi, sama-sama melayani, sama-sama bersatu hati. 2026, sesulit apapun nanti keadaan terjadi, pasti Tuhan akan buka jalan bagi kita. Waktu juga yang mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita menutupnya, maka Pak akan menutup kita di dalam doa. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersujud syukur pada hari ini untuk pertemuan kami dalam talk show untuk bulan Februari yang akan datang ini. Kami berdoa supaya Tuhan mengurapi talk show, percakapan-percakapan, pesan-pesan firman yang kami sharing satu dengan yang lain. Berkati keluarga besar, kami semua para pemirsa, hamba-hambamu yang mendengarkan talk show hari ini, bahkan yang akan mendengarkan pada hari-hari yang akan datang. Kami mendoakan supaya Tuhan menjamah dan memberkati satu persatu hamba-hambamu dan semua gereja. Bahkan kami doakan untuk provinsi yang kami kasih, Sumatera Utara, pemerintahan yang ada di Sumatera Utara, mulai dari Bapak Gubernur sampai seluruh jajaran pemerintahan di Sumatera Utara, Kota Medan, Bapak Wali Kota kami. Bapak, Engkau memberkati hamba-hambamu ini semua. Bahkan bersama dengan gereja-gereja yang ada di sekitar kami, dari semua gereja, organisasi, denominasi, bahkan aras-aras gereja yang ada di Indonesia, yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Kota Medan, biarlah kami bergandengan tangan, kami bisa bekerja sama, kami saling melayani, sehingga dengan melihat kesatuan kami sebagai hamba-hambamu, sebagai tubuh Kristus, maka dunia akan percaya, dunia akan melihat siapa anak-anakmu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak, terima kasih untuk para pemimpin rohani kami, bagi gembala pembina kami, Bapak Pendeta Bambang Yonan dan keluarga, bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Edi dan keluarga, dan semua para hamba-hamba Tuhan yang ada di keluarga besar kami, dan bahkan di luar saudara-saudara kami semuanya. Tuhanlah yang memberkati dan menyertai. Jika ada yang sakit, kami doakan pada pagi hari ini. Kami mohonkan kuasa, jamahan, mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami doakan dalam nama Yesus, biarlah mujizat terjadi. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan bagi talk show pada hari ini. Thank you Lord. Kami membuka kedua tangan kami dan kami memohon kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kiranya menyertai setiap kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Kami boleh disatukan di dalam Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin.